Selamat datang kembali, Sobat. Kasus SCP-2273 yang juga dikenal sebagai Meyer Alexei Belitrov telah memacu imajinasimu dan kamu perlu tahu lebih banyak. Tapi bahkan jika kamu tidak akrab dengan Meyer, cerita yang perlu kamu ketahui adalah bahwa itu adalah salah satu perang, tragedi, dan dimensi alternatif. Dia pertama kali muncul di kota Denver, Wisconsin pada 13 Oktober 1989 selama peristiwa seismik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia pertama kali ditemukan, para peneliti organisasi berasumsi bahwa dia adalah makhluk luar angkasa karena eksoskeleton organiknya yang canggih. Dengan langkah mengejutkan untuk makhluk yang mengesankan seperti ini, Belitrov menyerahkan dirinya kepada agen organisasi tanpa perlawanan. Meyer Belitrov kemudian ditahan di penahanan organisasi lokasi 17, di mana dia diinterogasi secara mendetail. Melalui serangkaian wawancara, organisasi memastikan bahwa Belitrov berasal dari ruang waktu alternatif di mana Rusia dan Amerika terkunci pada apa yang disebut perang untuk mengakhiri dunia. Berkat teknologi militer canggih yang diberikan kepada mereka oleh SCP-1000, Belitrov nyaris lolos dari eksekusi di tangan tentara Amerika dan muncul di ruang waktu kita. Sekarang, dia adalah tahanan dengan pelapis canggih yang sebelumnya menjaganya tetap hidup. Tapi, kisahnya belum berakhir. Sisa-sisa terakhir dari perang dingin yang berubah menjadi panas ini memiliki banyak hal untuk diajarkan pada kita. Sesuatu yang perlu kamu pahami tentang organisasi SCP sebelum kita melangkah lebih jauh adalah bahwa itu tidak hanya ada di setiap negara di seluruh dunia. Itu juga ada di setiap pecahan realitas di multi dunia, dan pecahan realitas ini menawarkan banyak cerita yang tak terhitung jumlahnya dari tempat yang berbeda, orang yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Kisah hari ini menyangkut masa depan Meyer Belitrov di alam semesta di mana kerahasiaan organisasi hancur dan dunia anomali perlu menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan kita. Saat itu, tahun 2018, seperti banyak anomali humanoid lainnya yang ditahan organisasi di ruang waktu ini, Belitrov dibebaskan dari penahanan. Dia bukan lagi seorang SCP, dia sekarang hanyalah orang yang diinginkan, bebas bergerak sesukanya. Tapi ini tidak berarti Belitrov akan menikmati kehidupan yang tenang di jalan yang mudah. Dia masih adalah seorang pengungsi antar dimensi dari dunia alternatif yang rusak. Untungnya, ada kelompok tertentu yang bersedia membantu. Organisasi Amal Mana. Badan Amal Anomali ini telah terlibat dalam sejumlah kasus aneh yang diselidiki oleh organisasi sebelumnya, dan sekarang mereka akan membantu Meyer Belitrov. Berkat proyek reintegrasi anomali mereka, Mana dapat membawa Belitrov kembali ke rumahnya di Volgograd di Rusia. Di sana, dia menjadi semacam selebritas nasional, menjadi berita utama di seluruh negeri, duduk untuk wawancara di setiap acara, bincang-bincang Rusia, dan bahkan ditawari pembuatan buku. Tapi, sebagai mantan militer, Belitrov sangat ingin kembali ke kehidupan pemerintahan dan mencalonkan diri untuk posisi pemerintahan. Namun, ambisi ini tidak jauh. Belitrov ditolak oleh semua badan pemerintah yang dia lamar. Bahkan Vladimir Putin tidak cukup eksentrik untuk menginginkan cyborg serangga dari dimensi lain di kabinetnya. Belitrov mengalami 2 tahun yang sulit di Volgograd. Dia diperlakukan lebih seperti tontonan aneh daripada manusia. Orang tidak mau menyewakan apartemen kepadanya, dan dia tidak pernah bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Bahkan pekerjaan tingkat rendah menolaknya. Tidak ada yang ingin mendapatkan makanan yang disajikan kepada mereka oleh apa yang tampak seperti monster setinggi 7 kaki. Dan dia tampaknya tidak cocok untuk membantu wanita Rusia menemukan parfum yang tepat di department store. Pada April 2020, Belitrov akhirnya merasa muak. Dia menghubungi organisasi Amal Mana sekali lagi dan meminta untuk dipindahkan. Mereka mengatakan kepadanya bahwa beberapa lembaga keagamaan di daerah itu, termasuk Gereja Ortodoks Jerusalem Timur, menerima dan menampung para pengungsi yang anomali. Tidak lama setelah ini, Belitrov benar-benar mengecil dari radar organisasi SCP. Tapi, seorang mantan anggota organisasi sangat menyadari nasib Meyer Belitrov. Ini tahun 2021. Dr. Friedrich, psikolog anomali lokasi 17 yang telah melakukan semua wawancara awal dengan Belitrov sepanjang tahun 1989, mulai menerima surat darinya. Tidak ada indikasi mengenai lokasi sebenarnya, dan itu tampaknya telah ditangani oleh pengirim surat organisasi Amal Mana di Rusia. Tapi, Dr. Friedrich senang mendengar kabar dari seorang teman lama. Karena bekerja di dekat anomali radioaktif tinggi seperti Belitrov, Dr. Friedrich menderita limfoma terminal. Tampaknya hampir seperti pemeliharaan ilahi, bahwa surat-surat Belitrov akan datang kepadanya begitu dekat dengan waktu akhir. Keduanya memulai berbalas, dan hanya setelah kematian Dr. Friedrich, akhirnya surat-surat itu menjadi perhatian organisasi SCP. Dari balasan terakhir inilah, organisasi dapat menjawab pertanyaan besar. Apa yang terjadi pada Meyer Alexei Belitrov? Dalam surat pertamanya kepada Dr. Friedrich, Belitrov mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dia tahu bahwa Dr. Friedrich telah menjadi bagian penting dari dirinya untuk mendapatkan kebebasan dari organisasi, dan memuji teknik terapi yang diajarkan kepadanya oleh Dr. Friedrich yang membuatnya tetap hidup dan waras hingga
hingga hari ini. Belitov mengungkapkan campuran kekaguman di dunia baru yang berani dan rasa lelah yang mendalam. Sebagai seorang pria yang selamanya terkunci dalam senjata perang, dia merasa tidak cocok dengan dunia di masa damai. Dia hampir merindukan Rusia yang hangus dan tersorot dari dimensi asalnya. Tapi yang terpenting, dia merindukan lokasi 17. Dia merindukan Dr. Friedrich. Dia merindukan beberapa anomali lainnya seperti SCP-507 manusia teleportasi dan SCP-163 kepiting luar angkasa. Dia bahkan merindukan kesederhanaan dalam penahanan. Dia berharap Dr. Friedrich akan membalasnya. Dalam surat keduanya, Belitov mulai merinci pengalamannya dengan gereja ortodoks Jarum Jam Timur. Meskipun tumbuh di lingkungan komunis yang sangat ateis, Belitov menjadi terpikat dengan cara-cara gereja. Dia menemukan mereka sangat menerimanya, terlepas dari keadaannya yang tidak beruntung. Mereka menunjukkan kebebasan dalam keyakinan mereka yang belum pernah ditemui Belitov sebelumnya, dan dia sangat ingin menjadi bagian darinya. Dengan bantuan Dr. Friedrich, Belitov juga mengirimkan surat kepada beberapa rekan anomali yang dibebaskannya. Dia mengakhiri surat dengan mengatakan bahwa dia bahkan mulai berdoa, sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Surat berikutnya yang dikirim pada tahun 2027 memiliki isi yang jauh lebih muram. Itu dikirim tak lama setelah Belitov menemukan diagnosis Dr. Friedrich. Dia ingin kembali dan menemui dokter sekali lagi, tapi organisasi amal mana tidak mengizinkannya untuk kembali ke lokasi 17 karena percaya bahwa dia telah dilecehkan selama berada di sana. Belitov memberikan doa dan harapan baik kepada Friedrich dan meminta nomor yang dapat digunakan untuk menghubungi teman lamanya yang sakit. Pada saat surat berikutnya tiba pada tahun 2034, Belitov telah menjadi anggota penuh gereja ortodoks Jarum Jam Timur. Dia menyebut biarawan lain di biara sebagai saudara dan saudarinya. Dia tampaknya akhirnya menemukan rumah yang sebenarnya di sana, dan yang lain dengan senang hati memanggilnya dengan julukan Bapak Anvil. Tapi inti sebenarnya dari surat itu adalah kepedulian Belitov yang mendalam terhadap kesehatan Dr. Friedrich. Khususnya dalam surat ini, dia sering menyebut Dr. Friedrich dengan nama depannya Thomas, seolah-olah untuk menekankan urgensi pesan tersebut. Setelah kematian beberapa anomali yang dianggap Belitov sebagai teman, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa tahan kehilangan orang lain. Suratnya diakhiri dengan bagian yang menyentuh. Anda mungkin tidak menikah, Dr. Friedrich, tapi Anda bukannya tidak dicintai. Kamu harus kuat untukku. Kamu harus kuat untuk dirimu sendiri. Jika Anda pernah khawatir bahwa Anda tidak dapat menemukan kekuatan untuk melanjutkan, pikirkan taman yang akan Anda tanam musim semi ini. Saya ingin berbagi foto berkebun dengan Anda lagi. Tidak banyak saudara dan saudari saya di sini yang menghargai keindahan sederhana dari petak bunga atau upaya untuk menanam sepetak sayuran. Ini adalah keindahan yang ingin saya terus bagikan. Percaya pada kekuatan Tuhan kita, Thomas, dan percaya pada kekuatan pengobatan modern. Tuhan sedang tersenyum padamu. Tolong jadilah kuat. Dengan cinta dan doa, Alexei Belitov. Surat ini tiba pada tanggal 15 Februari 2034. Sayangnya, Dr. Friedrich telah meninggal 4 hari sebelumnya. Dia tidak pernah melihat surat terakhir Alexei, dan itu benar-benar surat terakhirnya. Dengan tidak ada yang tersisa untuknya di dunia, Meyer Belitov berhenti mengirim balasan apapun. Apa yang kita ketahui tentang tahun-tahun terakhir kehidupan Belitov semuanya berasal dari beberapa entry jurnal yang tersebar, diterjemahkan dari bahasa Rusia setelah kematiannya. Mereka memberikan petunjuk tentang jenis kehidupan yang dia jalani selama 29 tahun, di mana organisasi tidak dapat menjelaskan keberadaan dan tindakannya. Entry pertama yang ditulis pada 7 Januari 2035 melukiskan gambaran suram tentang Belitov yang merasa hancur dan terisolasi di dalam biara. Dia menulis, "Hari ini adalah hari di mana biara kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Namun, saya merasa tidak ada keinginan untuk merayakannya. Semua temanku di dunia ini sudah mati. Kakak-kakakku mengambil bagian dalam beberapa perayaan di luar asramaku. Semua upacara yang diperlukan sudah selesai. Dan baik mereka maupun apapun yang terjadi di luar sana sekarang tidak akan menggembirakan suasana hatiku." Belitov juga menulis tentang kehilangan kenyamanan yang pernah dia miliki dalam imannya dan keraguannya tentang apakah dia akan mampu merasakan kembali kenyamanan itu. Tapi dia telah selamat dari trauma yang lebih besar dari ini dan dia akan terus maju. Saat bulan berganti tahun dan tahun berganti dekade, Belitov naik di jajaran biara, melihat gereja ortodoks Jarum Jam Timur memuja konsep industrialisasi dan mekanisasi dengan fakta bahwa Belitov secara permanen terbungkus dalam kerangka luar biomekanik mungkin membuatnya tampak lebih saleh bagi saudara-saudaranya yang suci. Bukti terakhir yang dikumpulkan oleh organisasi dalam masa kehidupan Alexei Belitov datang lebih dari 20 tahun kemudian. Dalam pidato terakhir yang ditulis untuk menghibur para pengikutnya dalam persiapan untuk kematiannya sendiri, Belitov menceritakan detail hidupnya sendiri. Terlahir di dunia api, kematian dan awan jamur. Kemudian hidupnya tiba-tiba diselamatkan oleh kekuatan di luar kendalinya hanya untuk menempatkannya ke dalam penahanan selama hampir 30 tahun hanya setelah menerima ajaran
jalan gereja dan menerima Dewi Jarum Jam, dia merasa benar-benar bebas dari masa lalunya. Dalam catatan terakhir ini, Belithrop memaparkan beberapa ajaran agama barunya. Kepercayaan pada Dewi mekanik yang hebat yang merencanakan semua realitas. Menurut Belithrop, segala sesuatu dalam desainnya sangat cocok seperti roda gigi dalam mesin, berputar secara bersamaan untuk menciptakan dunia yang ideal. Dia berharap untuk diampuni atas banyak dosa kekerasan yang dilakukan dalam kehidupan militernya dan bahwa kontribusinya pada dunia baru ini sangat berharga. Di akhir pidato terakhirnya, Belithrop menulis, "Saya tidak percaya bahwa waktu saya di dunia ini lebih lama. Saudara dan saudari, ketika waktu penghakiman saya tiba, jangan meratapi saya. Saya lebih suka Anda mengingat kata-kata ini. Dewi paling senang dengan mereka yang mencari penyelesaian yang baik dan tanpa kekerasan untuk masalah mereka, karena mesin yang roda giginya saling bergesekan adalah mesin yang tidak bisa bekerja. Carilah kebenaran, tapi juga kasih sayang. Kata-kata hanyalah kata-kata. Carilah kebenaran di dalamnya. Tuhan memberkati kalian semua. Bapak Anfield." Setelah menulis ini, catatan menunjukkan bahwa Alexei Belithrop ditemukan tewas di kamarnya, meninggal dengan tenang dalam tidurnya karena sebab alami. Dia menjalani kehidupan seorang pejuang, tapi meninggal sebagai seorang biarawan yang rendah hati. Tragedi sebenarnya dalam kehidupan aneh Mayor Alexei Belithrop adalah betapa sedikit pilihan yang dia miliki dalam keadaannya, tapi berkat kisah ini kita tahu bahwa dia melakukan apa yang dia bisa dengan kehidupan yang diberikan kepadanya. Jenazahnya terletak di dalam kuburan di biara ortodoks Jarum Jam Timur, tempat dia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya. Dengan kehidupan sesulit hidupnya sendiri, kita hanya bisa membayangkan dia senang akhirnya bisa beristirahat. Sekarang tonton SCP-2273 Mayor Alexei Belithrop untuk cerita tentang kisah aslinya secara lebih mendalam dan SCP-5000 mengapa.